10 seberapa? Ya on ya. Halo pemirsa, apa kabar? Proaktif kali ini berada di Kabupaten Kebumen yang masuk di daerah pemilihan 10. Seperti biasa, Proaktif akan mengikuti seorang wakil rakyat untuk berkunjung langsung, terjun ke masyarakat, mendengar dan menyerap aspirasi yang ada di masyarakat sekitarnya. Untuk apa? Untuk membangun kabupatennya pastinya. Bersama saya Dewi Mustika, siapakah tamu kita di Proaktif kali ini? Jangan kemana-mana. Ini pasiran. Seperti desa ini pasir. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang Mbak. Pemirsa, tadi saya janji mau bocorin siapa sih wakil rakyat yang akan saya sambangi kali ini. Beliau adalah Mas Beb. Apa kabar Mas Beb? Baik Mbak. Ini lagi di Budidaya lobster. saya datang-datang begitu sampai ke Kebumen, Mbak Dewi langsung menyusul saya ke sini gitu. Ternyata ini adalah budidaya lobster. Ini di daerah Pasir, Kabupaten Kebumen. Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen menjadi persinggahan pertama kita dalam Proaktif episode ini. Di sini oleh salah satu wakil rakyat Jawa Tengah, Bambang Eko Purnomo, kita diajak bertemu dengan Samijo, seorang nelayan yang 4 tahun terakhir menggeluti usaha pembesaran lobster. Benur lobster tangkapan nelayan dari laut biasanya dihargai sangat murah karena tak memenuhi standar untuk pasar ekspor dengan berat minimal 160 gram. Alih-alih langsung dijual, Samijo membuat kolam untuk pembesaran lobster. Saat siap dipanen, harga lobster melonjak berkali lipat hingga mencapai Rp1.000.000 per kilogram. Melalui kegiatan menyambangi daerah pemilihannya, yakni Dapil 10 yang terdiri dari Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, Bambang Eko Purnomo menyerap aspirasi warga sekaligus memetakan potensi wilayahnya agar dapat dirumuskan menjadi kebijakan di Gedung Berlian. Salah satu hasil pemetaan potensi di Dapil 10 adalah usaha pembesaran lobster milik Samijo. Meski memiliki potensi keuntungan yang besar, usaha pembesaran lobster Samijo menjadi satu-satunya di Desa Pasir. Keterbatasan modal hingga pengetahuan para nelayan membuat mereka enggan bersusah payah. Disinilah diperlukan kehadiran pemerintah. Mas Sem sendiri kan sebenarnya di sini termasuk teman-teman nelayan ya, Mas, kategori komunitas nelayan. Apa yang membuat Mas Sem sendiri, apakah juga diikuti sama teman-teman nelayan yang lain, semua membudidayakan lobster di sini atau gimana Mas? Ya, kalau lobster kalau masih kecil kan nilai jualnya itu masih murah. Sama pemerintah kan masih belum bisa masuk ekspor. Itu kan harganya itu kan visi jauh dari saya ada pengen biar gede dulu, ntar kalau ukurannya udah bisa untuk diekspor baru saya jual gitu. Kayak gitu. Butuh berapa lama proses untuk dari pembibitan sampai Mas Sem bisa menjual itu? Ya minimal kalau pemerintah jualnya kan dari 160 gram yang bisa dijual kan, minimal 3-4 bulan lah. Tiap 3-4 bulan Mas Sem melakukan panen lobster untuk dijual. Itu kan dari saya beli nelayan kan dari ukuran masih 1 on kayak gitu kan. Kayak gitu. Ini menarik Mas Beb. Sudah berapa banyak teman-teman yang melakukan hal ini Mas? Kalau sementara di sini sih belum ada kayaknya. Belum ada, baru Mas Beb. Ini menarik Mas Beb. Sementara ini kan sebenarnya potensi banget dong buat Kabupaten Kebumen sendiri. Ide apa nih yang bisa diberikan, mungkin mengajak teman-teman nelayan yang lain sama-sama melakukan hal seperti ini, atau justru membuat kelompok-kelompok lebih besar untuk budidaya, yang pasti untuk memajukan Kebumen dong. Kalau ini orang-orang yang tekun Mbak, karena ini air laut asli loh. Terus mindai ke sini. Ya kan pakai tong-tong ini loh Mbak. Jaraknya dari sini ke Ya, laut selatan yang bersih, ngambil air yang bersih. Jaraknya berapa jauh dari sini ke 1 kilo. 1 kilo? Itu naik ke perahu dulu, ambil, jadi nggak langsung ambil yang pinggir. Kalau pinggir banyak sampahnya Mbak. Ambil tengah, jadi ini laut nggak percaya coba asin loh. Nggak mas, kelihatan nggak mas? Lobsternya mati nanti kalau nggak asin gitu. Itu. Apa nih
nih Mas Beb yang kira-kira mungkin bisa mengajak teman-teman nelayan yang lain mungkin membuat kelompok lebih besar, membesarkan budidaya ini? Sebenarnya nih dilakukan oleh Mas Sam ini bisa menjadi sampel Mbak, contoh yang baik pilot project. Cuman kadang kan mereka malas, kadang nelayan kan apa yang dia dapat harus dapat uang juga gitu loh. Oke, iya. Gitu. Kadang Sementara makanya juga kadang proses- ditampung ke tempat beliau gitu. Karena mereka kan sebenarnya berburunya bukan berburu lobster tapi ikan. Tapi kalau dapat lobster lah itu diserahkan ke sini. Karena kan juga lobster kan langka juga Mbak. Iya, betul. Ini kan mahal Mbak. Iya. Itu kelihatannya besar-besar tapi sebenarnya itu ringan. 1 kilo yang besar satu lengan ini 1 kilo paling isi 6 malah ya. 6 itu udah besar-besar banget tuh. Tuh. Boleh dikasih bocoran Mas, untuk 1 kilo lobster itu di harga berapa sih sebenarnya kisarannya? Ya naik tuh. Biasanya kalau ada event katanya di orang Cina di ikan apa itu harganya pasti naik. Mau Imlek sebetulnya itu mahal. Di kisaran berapa Mas? Di kisaran berapa? Imlek ya nyampe 1 juta. Sekilo? Wow. Wow. Itu saya jual ke pengekspor ke Jakarta. Nah, butuh dukungan apa lagi nih mumpung ada Mas Beb loh di sini loh, mau ngegedein pembudidayaannya jadi lebih gede. Mumpung ada Mas Beb loh. Modal sama lahan di lahan. Masih kecil-kecilan. Kalau lahan sama Pak Lurah itu. Kan banyak tanah bengkok itu. Mumpung ada Mas Beb loh. Oke Mas Beb yang bisa di support buat teman-teman Ya nanti seperti ini. kita bawa ke pemerintah, Mbak, pemerintah daerah atau apa, sekiranya mana yang bisa difasilitasi nanti kita bawa, kita ke sana, kita diskusi. Kan jarang Mas Yan Betul. pembesaran lobster, biasanya kan kambing, ikan. Iya. gitu. Nah, pemirsa tadi Mas Beb ngajakin saya dan teman-teman di sini semua untuk melihat versi lain lobster. Kalau tadi kita lihat versi hidupnya gitu. Ini kita ada di Pantai Karangbolong ya, Mas? Ya, Pantai Karangbolong. ditemani beliau-beliaunya Pak. Nah, oke, masih dengan teman-teman kita tadi ya. Dan tapi mana Mas bentukan hasil jadinya? Oke, bentar. 1, 2, 3. Ini yang diolah sebagai Ya, ini tadi udah dimasak sama Chef Sapar. ternyata Mas Beb bisa sulap loh pemirsa. Kita eksekusi ya. Oke. Oke. Masih di Proaktif bersama Wakil Rakyat dari Komisi C, Bambang Eko Purnomo, kami mengajak pemirsa menyambangi daerah pemilihan 10 khususnya di Kabupaten Kebumen. Memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km di pesisir Jawa Tengah bagian selatan, Kebumen menyimpan banyak potensi. Salah satunya adalah Pantai Karangbolong yang menyajikan pemandangan debur ombak pantai selatan. Destinasi wisata ini semakin menarik dengan penataan kawasan wisata yang melibatkan investor serta warga setempat. Bertanggung jawab pada bidang keuangan yang juga meliputi aset, pendapatan, dan investasi daerah, Komisi C DPRD Jawa Tengah terus mendorong iklim investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya tanpa melupakan aspirasi yang diserap dari warga setempat agar sinergi pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai. Selain menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskannya ke dalam kebijakan, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Eko Purnomo juga turut aktif mensosialisasikan kebijakan yang telah diambil terutama kepada masyarakat di Dapil 10 yang ia wakili. Di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Bambang Eko Purnomo mensosialisasikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.
Hal ini seiring dengan tugasnya di Komisi C agar dapat mengoptimalkan pendapatan pajak sebagai salah satu sumber biaya pembangunan daerah. Usai acara sosialisasi, Bambang Eko Purnomo kembali menyambangi salah satu potensi lokal Kabupaten Kebumen yang telah berhasil menembus pasar ekspor. Gula semut. Hasil olahan nira kelapa ini sangat digemari oleh pasar Eropa. Gula semut hanya bisa diolah dari nira murni berkualitas tinggi saja. Setiap pagi dan sore, para petani memanjat pohon kelapa untuk mendapatkan nira. Tetes nira yang terkumpul sepanjang hari atau sepanjang malam kemudian direbus dan diaduk beberapa jam hingga memperoleh tekstur yang kering dan lembut. Meski permintaan pasar cukup tinggi, namun seringkali para pengrajin gula semut tak sanggup memenuhi. Pasalnya, cara mengolah gula semut ini masih mempertahankan cara tradisional. Nah pemirsa, kita sekarang ada di tempat pembuatan gula semut ya Mas Sahe. Gula semut ini juga salah satu potensi yang ada di Kabupaten Kebumen. Bahkan sudah ekspor ya, saya sudah seberapa besar sih ekspor gula semut ini yang dari Kebumen ya, khususnya dari daerah ini? Kalau ekspor dari Kebumen itu udah besar sih ya Mbak. Kalau sekarang malah suplai dari petani yang kurang. Permintaan dari luar sekarang agak banyak. Kemarin emang pas waktu Covid itu agak menurun. Soalnya ya nggak bisa ekspor sih ya. Jadi banyak barang yang ibaratnya mengendap di sini, di Indonesia. Kalau mulai sekarang udah alhamdulillah udah banyak permintaan dari luar nih. Tapi justru petaninya yang kurang ya? Iya, soalnya sekarang kan cuaca lagi nggak menentu. Oh, faktor cuaca, Iya, lebih ke faktor cuaca. Iya, kemarau panjang. Kalau kemarau pengaruh? Ngaruh Om. Nah Mas Beb, ini kan sebenarnya potensi banget nih. Bahkan udah sampai ke luar negeri gitu. Mungkin nggak sih dari teman-teman di DPRD khususnya di Komisi C kayak semakin melebarkan sayap teman-teman di sini dengan investor-investornya ya kan? Atau justru menjadikan kayak pendampingan buat mereka gitu. Nanti kita sampaikan ke dinas. Ya dinas sudah banyak yang tahu ya kayak gini. Ini juga hebat. Ini sarjana tapi kembali ke desa. Nah, ini sarjana kembali desa karena memang kelihatannya banyak sekali yang perlu digarap di desa. Nah, apalagi di wilayah Kebumen ini dari laut, ini kan gunung langsung. Iya. Ya kan? Sini juga ada yang selain itu kan batoknya bisa dipakai untuk arang kelapa juga ada di sini juga Pak itu. Jadi memang ini komoditas barang ini juga tidak terlalu membahayakan ke arah diabetes enggak ya malah ya. Justru lebih sehat ya? Ya, lebih karena sehat. ini organik. Iya kan bukan gula rafinasi ya. Bukan. Ya ini rasanya juga enak. Terus nggak enak. Ini pokoknya asik lah Mbak. Apa sih sebenarnya Mas yang dibutuhkan dari teman-teman pembuat di sini? Ya peralatan untuk masak itu kan sering beberapa bulan sekali itu otomatis berlobang gitu karena itu pakai kapur, pakai gamping. Jadi itu gamping kan kadang-kadang mengendap keras. Jadi itu cepat lobang itunya. Oh dari gabah kayu, dari tanah. Jadi itu. Jadi cepat lobang. Jadi kalau beberapa bulan itu pasti lobang, soalnya itu keras banget. Soalnya nggak pakai obat gula, itu pakai gamping, pakai kapur. Jadi nggak ada bahan pengawetnya apapun gitu. Jadi itu berarti yang dijamin wajahnya. Iya wajahnya, peralatannya lah. Pokoknya peralatan karena sering ini. ada skincare-nya itu. Kalau itu dijamin bersih. Kalau 1 kilo sekarang 22.000. Sama gula biasa? Kalau gula biasa sekarang 17.000. Oh, lebih mahal ini ya? Iya. Soalnya ini organik Om. Masih tradisional. Alami. Nah, saya juga pengen tanya. Di sini kan memang pembuatannya masih ini ya dengan kayu bakar, dengan tungku. Apakah memang seperti itu atau memungkinkan dengan sekarang zaman istilahnya ya alat-alat ini makin maju gitu kan? Emang memungkinkan nggak untuk merubah seperti itu? Kalau mungkin kalau pakai gas nggak ketemu bisa. ya, nggak bisa. Iya. Mengubah kualitas berarti kualitasnya berubah. Harus benar-benar organik, jangan sampai terkontaminasi bahan yang lain. Plastik pun nggak boleh.
Pakai plastik itu nyalain itu. Kertas bisa, kertas. Kertas bisa. Kalau plastik itu nggak boleh. Supportnya nih kira-kira bisa buat teman-teman ini lebih. Nah ini harus dimediakan terus Mbak, biar pemerintah tahu, terus kemudian banyak yang tahu, sehingga orang cuman yang kami takutkan kadang kalau yang tradisional masih tradisional gini, ketika ada permintaan besar mereka tidak bisa memenuhi. Iya, itu dia. Target misalnya sebulan berapa ton gitu mereka nggak bisa memenuhi kadang. Nah itu makanya kadang ketakutan seseorang ketika mempromosikan suatu barang yang masih tradisional itu, ketika ada permintaan besar, kemudian nggak mampu, betul. kan jadi harganya jadi mahal. Iya. Iya. Ya kan? Betul. Itu kan karena permintaan banyak, barangnya sedikit, otomatis mahal. Kalau permintaannya sedikit, barangnya banyak, harganya murah. Kan gitu. Itu prinsip ekonomi, Mbak. Iya. Itu. Jadi kalau saya pikir ya ini gencar promosi, kemudian juga ditata, organisasi tata, kemudian pengepul-pengepulnya ditata, berapa kemampuannya kan belum tahu Pak, 1 bulan berapa kemampuan, 1 minggu berapa, 1 hari berapa kan belum dihitung. Ini harus dihitung, kemudian nanti kita sampaikan ke dinas, kita adakan waktu di pameran di Jakarta, di mana kita sampaikan ke luar negeri, pamerkan bahwa kita punya Produk ini. gitu. Yang... Oh, Belanda udah datang kan luar biasa. Oke. Udah kesini Belanda. Iya. Sekarang PO-nya dari Jerman. Ya kan dari Jerman. Dan di Jerman pun nggak ada tunggu kayak Itu dia. أهلا وسهلا بحضوركم إتمنى دوركم على مدرستكم السلام عليكم وعليكم السلام ini lagu yang pertama ini lagu yang pertama. Dalam konteks pembangunan daerah, potensi tak hanya terkait pertumbuhan ekonomi. Perkembangan budaya perlu mendapatkan perhatian, termasuk tradisi. Rodat adalah salah satu kesenian tradisional Kebumen yang masih bertahan di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Kesenian ini memadukan tarian dengan gerakan pencak yang dibalut dengan unsur religi melalui kumandang sholawat di awal dan akhir pertunjukan. Kelompok seni Rodat Gaya Muda pimpinan Sunardi ini berdiri sejak tahun 50-an dan sekarang sudah memasuki generasi yang keempat. Sempat vakum beberapa tahun, Rodat Gaya Muda kembali berkesenian di tahun 2013. Pemirsa, saat ini kita ada di Kecamatan Ayah dan saya sudah bersama Mas Sunardi. Beliau adalah salah satu pimpinan kesenian Rodat Gaya Muda. Saya pengen sedikit nanya, Mas, mau beratraksi para pemain ini, mereka menari dulu gitu. Apakah memang seperti identik seperti itu? Oke. Terus kemudian kayak lagunya sendiri, iringan musiknya dari yang kalau kita mungkin yang kita tahu kebanyakan iringannya yang ini Rodat ini agak sedikit berbeda, agak Melayu atau apa? Emang seperti itu? Memang. Ada Melayu-Melayunya dan juga kita lebih ke apa ya namanya? Ke lagu-lagu daerah. Oh iya, tadi juga ada. Ada memilih bahasa. Terus rujak ulek. Iya. Juga nanti seandainya untuk yang bernafkaskan Islami sedikit, itu ada insaf ya, wahai manusia keagungan Tuhan. Iya, seperti itu tuh. Season yang ekstrim, yang musiknya slow. Gitu. Nah, Mas Beb sebagai wakil rakyat yang mewakili khususnya di daerah pemilihan Kebumen ini kan sesuatu yang wajib dilestarikan gitu. Iya. Apa nih Mas Beb yang bisa diberikan dari Komisi C mungkin untuk melestarikan Rodat ini? Lihat baru pertama kali ini. Biasanya kalau di sini suganya kalau nggak ebek, wayang, cepetan kan gitu. Ini baru yang pertama. Ya, jadi asik juga nanti. Tapi bagaimana membuat suasana masyarakat ini nanti menjadi tertarik, dan ini mungkin bisa, ini asli Bumiharjo mungkin ya, atau memang sudah banyak dikenal di sini. Banjarjo ya. Banjarjo apa memang sudah dikenal di
seayah. Oh sudah. Oh, sudah. Ya mungkin next kita adakan yang tempat yang lain mungkin. Karena ini menarik kalau digabung gitu dengan Pada yang bulan lain. berapa kemarin ada kunjungan dari Dinas Pariwisata dan itu yang menghadiri dari turis-turis. Ya Oke. dari India, pokoknya dari turis. Ya jadi bule-bule lah ya. Jadi di Pantai Pecaron kami juga sempat menunjukkan beberapa tarian dan juga atraksi di situ. Tingkat apa ya, keinginan untuk bergabung masyarakat sendiri seperti apa? Ya kita Cukup antusias kah masyarakat Antusias, untuk iya. bergabung ya sebagai betul. sebagai bagian Anggota. dari anggota. Anggota. Banyak berarti anggotanya ya. ya, lumayan banyak. Lumayan. Oke Mas Beb, mungkin kan ada sedikit apa ya, kayak buat teman-teman masyarakat bagaimana ayo ikut gabung dong gitu kan, lebih supaya kesenian rodat Kalau ini biar- sesuatu yang baru Mbak. Nah. Jadi kita mempelajari dulu. Oke. Mempelajari dari nanti bagaimana mengambil dari sisi mana yang kita bisa menarik anak-anak muda bisa bergabung. Kalau yang epic kan sudah Ya. banyak yang bergabung. Iya, betul. Memang adanya dengan musik yang modern, ya, tentunya ada playernya. Kalau dulu mutlak cuman musik klasiknya, Oke. ya. Cuman sedikit ada harmonika cuman itu Oke. yang diandalkan dulu ya. Tahun berapa Dan berdiri, Mas? Berdiri 51-an. Nah, yang ini jadi untuk regenerasi sudah 4 kali. Ya, tetap saya Generasi pakai. keempat. Iya, saya tetap pakai nama yang nenek moyang kita. Rodat. Gaya mudanya. Oh, gaya Nah, muda. Oke. Dulu kompang gaya muda. Ada yang bilang pencak, ada yang bilang deblug, ya. Tapi kalau dominan di Kecamatan Ayah ini di area pesisir kidul, rodat gaya muda. Oke Mas Beb, sebelum kita lanjut nonton nih, ada yang ingin disampaikan terkait tadi bagaimana ikut melestarikannya? Jadi mungkin banyak adik-adik atau anak-anak sekolah yang mulai diajak untuk berlatih ini bagaimana supaya mereka tertarik sehingga tidak punah di tengah jalan gitu. Kalau mungkin ya sejenis atraksi itu mungkin dari berbagai organisasi bisa ya, bisa melakukan hal itu. Namun yang sangat sulit ini pemain terbangnya. Ini rumus dari hadroh, terus hadroh apapun robana itu nggak ada. Jadi sulit ini. Jadi untuk generasi berikutnya ini perlu banget dukungan-dukungan dari para remaja-remaja kita supaya bisa mengenal ini. Masalahnya terbangannya sulit, susah. Pasti siap didukung ya Mas? Oh iya. Siap didukung. Iya, rumusnya sulit. Oke pemirsa, kita akan lanjut nonton lagi. Tapi saya harus pamit dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Proaktif pastinya akan hadir lagi ke hadapan Anda, pastinya dengan episode yang lebih menarik lagi. Kita lanjut nonton Mas Beb. Yuk.